Claudia berdiri dengan tegap dan penuh percaya diri. Dia menatap senyum semua orang yang menanti jawabannya. Claudia tahu jika semua orang menatap jijik padanya dan sang suami. Namun ia sama sekali tidak peduli. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kalian semua. Claudia menatap mereka satu persatu. Berita mengenai hubungan terlarang kami itu salah. Claudia merogoh tas dan mengeluarkan buku pernikahan mereka yang sudah ia siapkan di dalam tas sandangnya. Buku berwarna merah dan hijau itu menjadi bukti nyata. Tidak perlu saya jelaskan, buku ini bukti nyata kami menikah sah secara agama dan hukum. Begitu saya masuk ke rumah suami saya, Aksa Maria Jayden, saya sudah menyandang status sebagai istri. Berita yang kalian dengar itu adalah berita hoak. Saya akan menuntut orang yang sudah berani menyebarkan berita palsu yang sudah mencoreng nama baik saya dan suami saya. Saya tidak peduli siapa orangnya. Saya akan tuntut orang itu berdasarkan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 1 tahun 2024 dipidana penjara paling lama 6 tahun dengan denda paling banyak 1 miliar. Sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat 3 Undang-Undang 1 2024. Jelas Claudia yang langsung disiarkan secara live di segala stasiun TV. Suara jepretan kamera semakin riuh, semakin menyorot Claudia. Begitupun dengan ruangan tersebut yang sangat berisik dengan suara para tamu. Aksa dan Radit membelalakan matanya menatap kagum Claudia. Aksa benar-benar tidak menyangka istrinya terlihat begitu lugu dan polos saat ini berdiri di hadapannya dengan tegas dan bijak. Istri kecil kali ini kau berhasil membuatku terkesima. Bravo, you are the best, my wife, ujar Aksa. Claudia, kau dan Aksa memang berjodoh. Kalian sama-sama bijak dan pintar, batin Radit. Beda halnya dengan Fajri, England, serta ibu tiri Aksa. Mereka bertiga menelan saliva susah payah. Wajah mereka bertiga terlihat cemas dan khawatir. Mereka salah menilai perihal gadis itu. Maaf Nona, bukannya kami tidak percaya. Bisa jadi buku nikah itu palsu. Salah satu wawancara kembali memanaskan suasana. Claudia tidak berbicara sepatah dua kata pun. Ia memberikan kedua buku nikah itu ke pewawancara yang mengajukan pertanyaan tadi. Si pewawancara itu mengecek secara detail buku nikah Aksa dan Claudia. Buku nikah ini tidak palsu, ujar pewawancara itu setelah mengecek buku nikah Aksa dan Claudia. Ruangan semakin memanas. Jika kalian bertanya apakah suami saya melakukan korupsi, tahan istri kecil. Aku akan memperlihatkan sesuatu yang sangat menarik sekaligus menjawab pertanyaan mereka. Potong Aksa. Dengan gagah menghampiri Claudia, ia melangkahkan kakinya menuju mimbar. Cup, satu kecupan mendarat di puncak kepala Claudia. Claudia terpaku dan wajah merah merona malu. Kini Aksa berdiri tepat di sampingnya Claudia. Para wanita menatap iri Claudia karena dijadikan ratu oleh Aksa. Manusia bucin akut. Aksa, kau sama sekali tidak melihat situasi. Ini acara direksi bukan ajang keromantisan. Begini benarlah jadi jomblo, ujar Radit menepuk keningnya sembari menggelengkan kepalanya. Bangsat, bajingan. Beraninya kau berbuat zina di sini, ujar Fajri menggenggam kuat tangannya dengan wajah yang terlihat marah memuncak. Wajahnya sama sekali tidak enak dipandang. Anggap aja keluar asap dari kuping dan telinganya Fajri. WK. Aksa dan Radit saling memberikan kode. Tontonan yang paling seru akan tayang sebentar lagi. Seketika ruangan tersebut menjadi gelap. Sebuah cahaya yang begitu terang dan besar mengalihkan pandangan para tamu. Sebuah reka adegan video yang menunjukkan transaksi ilegal Fajri serta dana perusahaan yang dialihkan ke rekening pribadinya, serta England yang terlibat penyelundupan narkoba dengan negara asing. Bohong, itu semua bohong, jangan percaya itu semua bohong. Kila Fajri meyakinkan para tamu kalau yang di video itu bukanlah dia. Kau anak durhaka Aksa, kau berani menyakiti ayah kandungmu ini, ujar England tak terima. Kalian ditahan atas pencemaran nama baik, korupsi, serta penyelundupan narkoba ke Indonesia, dan kalian berhak mendapatkan pengacara.
ujar polisi tersebut. Kedua tangan Fajri dan Englan sudah terborgol. Ruangan kembali terang. Tidak, kalian salah tangkap. Yang seharusnya kalian tangkap Aksa dan wanita licik itu. Fajri memberontak saat dirinya ditarik paksa oleh polisi. Englan hanya tertunduk melepas pasrah saat polisi membawanya. Ayah, kenapa bisa jadi begini? Kenapa kita yang ditangkap, ayah? Hiks, tangis Fajri. Sudahlah, kau diam aja. Berhenti menangis. Pikirkan bagaimana caranya supaya kita tidak jadi di penjara, ujar Englan dengan wajah datarnya. Dasar wanita jalang, ujar ibu tiri Aksa. Ia benar-benar geram melihat menantunya itu. Rencana mereka untuk membuat Aksa terkena masalah besar gagal total. Yang ada mereka dipermalukan oleh gadis berusia 19 tahun. Ini nih yang dinamakan senjata makan tuan. Kasian deh lo Fajri dan Englan. Bukankah sudah selesai? Apakah kalian masih ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan bodoh? Apakah kalian mau bernasib yang sama dengan Fajri dan Bapak Englan? Tanya Aksa menatap intens semua para tamu. Tidak ada lagi pertanyaan yang terlontar. Mereka semua bungkam mendengar jawaban Aksa dan Claudia. Claudia dan suaminya turun dari panggung tanpa peduli dengan tatapan semua orang. Terima kasih istri kecil, kau sudah melakukan yang terbaik. Aku bangga padamu dan bersyukur memilikimu. Kau adalah anugerah terindah dari Tuhan. Jangan pernah tinggalkan aku sendirian ya istri kecil, ujar Aksa tersenyum mengelus manja pipi Claudia. Claudia tersenyum hangat. Dia menatap wajah suaminya dengan lekat. Tatapan itu dipenuhi oleh rasa cinta. Iya suami, sama-sama. Kau sangat terlihat keren suamiku. Aku juga bangga padamu suamiku. Tugasku adalah menemanimu. Aku tidak akan pergi kemanapun. Apapun yang terjadi, aku akan berdiri di sampingmu, menggenggam tanganmu dan meyakinkanmu bahwa semua akan baik-baik saja. Namun aku akan pergi jika kau tidak bersyukur memilikiku, ujar Claudia. Claudia masuk dan duduk di samping suaminya. Radit juga sudah duduk di belakang kemudi. Mobil mewah itu melenggang pergi meninggalkan tempat acara berlangsung. Perjalanan menuju kediaman Aksa cukup memakan waktu. Istri kecil, namun tak ada respon dan sautan dari Claudia. Sayang, Aksa mulai panik. Sayang, Aksa melihat wajah istrinya yang terpejam. Istri kecil, hei bangun. Aksa menepuk pipi istrinya. Kenapa Aksa? Tanya Radit melihat ke arah Aksa. Radit, istriku kenapa? Tanya Aksa panik. Sayang, bangun. Aksa menepuk-nepuk pipi istrinya. Namun tak ada pergerakan sama sekali. Sepertinya Claudia pingsan sah, ujar Radit. Cepat putar arah Radit. Kita ke rumah sakit, titah Aksa. Oke siap. Radit langsung membelokkan mobilnya dan berputar arah. Claudia, aku mohon buka matamu. Buka Claudia. Kumohon buka Claudia. Kumohon. Aksa memeluk istrinya erat. Melihat istrinya yang terpejam terus membuat hatinya semakin gelisah. Tenanglah Aksa. Claudia pasti baik-baik saja, ucap Radit menenangkan. Bagaimana aku bisa tenang Radit? Istriku terpejam tiba-tiba. Aku takut kehilangannya, bentak Aksa sambil menangis. Radit tak lagi berani berkomentar. Dia menjalankan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Halo noveler semuanya, terima kasih kepada noveler semuanya yang sudah setia di channelnya Mimin. Nah ini jawaban dari pertanyaan kalian di episode ke-33. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan kemana-mana jika kalian penasaran apa yang terjadi dengan Claudia. Kenapa Claudia tiba-tiba pingsan? Nah jawabannya ada di episode 35. See you next time, ketemu lagi di besok harinya di episode ke-35.